Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullah. Baiklah, di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai analisis difusi panas pada bahan komposit menggunakan metode numerik dan analitik. Nah, untuk itu sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Hadi selaku dosen pengampu kita yang telah memberikan materi ini dan telah mengizinkan kita untuk mempresentasikannya pada hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri sesi presentasi hari ini. Baiklah, untuk itu sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Aji Nugraha. Di sini saya selaku moderator, dan kepada rekan-rekan semua untuk memperkenalkan dirinya masing-masing dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Hadi Teguh Yudhistira PhD sebagai dosen pengampu mata kuliah metode numerik kelas RB. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Firmansyah dengan NIM 1221708. Sebelumnya mohon izin saya berdua menggunakan device Satria karena memang device saya lagi bermasalah. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin Bapak dosen pengampu mata kuliah metode numerik, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Satya Nugraha dengan NIM 122170040. Oke, izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Imam Fadilah dengan NIM 122170085. Oke, izin memperkenalkan diri Pak, selaku dari dosen pengampu metode numerik. Kenalkan, nama saya Muhammad Arya Syarifuddin dengan NIM 122170080. Baiklah, selanjutnya kita masuk untuk slide pertama, yaitu tugas besar metode numerik. Nah, pada tugas besar ini setidaknya berisi hal-hal sebagai berikut. Seperti yang terlihat pada layar, kita akan menjelaskan 4 poin ini. Yang pertama yaitu penjelasan masalah dan model matematis. Nah, jadi di bagian pertama ini kita mulai dari masalah nyata yang ingin kamu pecahkan misalnya. Nah, misalnya kamu memiliki suatu kasus seperti itu dan kamu ingin memecahkannya, kamu buatkan secara naratif, lalu setelah itu kamu memahami masalahnya, kamu terjemahkan terlebih dahulu masalah tersebut. Nah, di sini kamu tunjukkan bahwa kamu bisa memahami fenomena nyata dan membuat model hitungannya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada solusi analitik. Nah, jadi solusi analitik ini setelah punya model matematis tadi, kita lanjut ke tahap bisa nggak sih masalah ini diselesaikan secara langsung atau eksak. Nah, kalau bisa kita cari solusi analitiknya. Di bagian ini kamu tunjukin hasil tanpa bantuan komputer, yaitu dengan murni dari rumus dan menghitung sendiri. Tujuannya nanti kita bandingkan dengan hasil metode numeriknya. Nah, selanjutnya penjelasan metode numerik pada problem yang diambil. Nah, jadi sekarang masuk ke inti dari mata kuliah metode numerik, yaitu di sini kamu tidak pakai cara analitik, tapi kamu coba selesaikan model matematis tadi dengan perhitungan numeriknya. Nah, misalnya dengan metode Euler, Runge-Kutta, dengan bisection method, dan lain-lain. Nah, contohnya, kamu ambil metode Euler untuk menyelesaikan suatu masalah, lalu kamu buat tabel seperti itu. Kamu buat hasil per langkah literasinya. Nah, bisa dihitung pakai Excel, MATLAB, Python, atau C++. Yang penting kamu bisa menunjukkan langkah-langkahnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada poin yang keempat, yaitu perbandingan hasil numerik dan analitiknya. Nah, jadi setelah semua tahap tadi dilakukan, bagian terakhir ini sangat penting. Nah, setelah kamu punya dua solusi, satu dari rumus eksak analitik tadi dan satu lagi dari numerik. Nah, sekarang kamu bandingkan seberapa beda nilainya, apakah hasil numeriknya mendekati analitik ataukah sebesar apa errornya, misal error relatif atau absolutnya. Nah, contohnya ya. Nah, sebagai contoh itu solusi analitik 98,5 derajat Celcius. Nah, itu untuk hasil analitik. Contohnya untuk solusi numerik Euler yang kita pakai tadi yaitu 97,2 derajat Celcius.
Nah, jadi errornya itu kan otomatis 1,3 derajat Celcius atau 1,32% kan. Nah, dari situ kamu bisa simpulkan bahwa metode numerik cukup akurat atau tidak seperti itu untuk perhitungannya. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fajar Firmansyah. Pada rekan saya dipersilakan. Oke, baik. Mohon izin Bapak, izin menjelaskan daripada set pertama sebelum kita masuk ke pokok bahasan, yaitu adalah penganalisis analitik dan juga metode numerik. Kami ingin menjelaskan masalah awal dulu yang kita ambil pada subtopik tugas besar ini. Yang pertama itu adalah penjelasan difusi panas pada bahan komposit. Jadi difusi panas itu merupakan suatu fenomena penting dalam analisis thermal dalam bahan teknik, terutama dalam bahan komposit. Jadi yang kita ketahui bahwasanya komposit adalah material yang tersusun daripada dua bahan atau lebih, di mana gabungan dari matrix dan juga reinforcement, yaitu adalah jaringan-jaringan penguat ditambah dengan resin. Contohnya mungkin saya akan kasih contoh, yaitu adalah serat kayu, serat fiber, dan juga serat karbon. Dan di mana bahan komposit ini digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi industri seperti pesawat terbang, otomotif, manufaktur, dan juga konstruksi karena kekuatan mekanisnya dan beratnya yang ringan. Namun, komposit sendiri juga memiliki konduktivitas thermal yang tidak seragam karena tersusun dari dua atau lebih material dengan sifat thermal yang berbeda. Yang saya jelaskan tadi bahwasanya komposit itu merupakan gabungan dua material, contohnya mungkin serat karbon dengan resinnya, dan hal itu menyebabkan distribusi panas yang kompleks dan sulit untuk dianalisis secara langsung menggunakan metode analitik tradisional. Untuk itu, dalam masalah ini dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial parsial atau PDE dengan jenis persamaan konduksi panas atau heat conduction equation satu dimensi sebagai berikut. Jadi, yang kami paparkan di sini merupakan rumus dasarnya daripada persamaan diferensial parsial atau PDE, yaitu dT xt, yaitu adalah suhu sebagai fungsi ruang dan waktu itu per dt. Dot yaitu adalah dibagi per waktu, yang dimana sama dengan alpha x do kuadrat t xt per do x kuadrat, yang dimana alpha x ini itu tersusun daripada jumlah kx per rho x dikali dengan cpx, di mana kx merupakan konduktivitas thermal dibagi dengan densitas massa dan dikali kapasitas panas spesifik. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu solusi analitik. Jadi di slide ini itu kita membahas bagaimana menyelesaikan masalah konduksi panas secara analitik alias menggunakan rumus matematis. Yang pertama itu kita asumsikan material yang akan kita bahas itu homogen, artinya sifat-sifatnya seragam di seluruh bagian. Kita juga anggap nilai difusitas thermal alfa itu konstan supaya lebih sederhana. Nah, persamaan yang kita hadapi ini namanya persamaan diferensial parsial konduksi panas satu dimensi. Bentuknya yaitu dot T besar dikali dengan x, T per dot T kecil sama dengan alfa dikali x dikali dengan do kuadrat T dikali T besar x, T per do x kuadrat. Nah, ini menggambarkan bagaimana T, x, T berubah terhadap waktu dan posisi panjang batang. Lalu gimana nyari solusinya? Nah, kita pakai teknik yang namanya metode pemisahan variabel. Dan hasil akhirnya, kalau batang punya suhu 0 di kedua ujungnya, bentuk solusinya menjadi T, x, T sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dikali dengan an sin dikali dengan n Vx per L dikali dengan eksponen dari minus n kuadrat dikali dengan V kuadrat dikali A per L kuadrat dikali dengan T. Artinya, ini adalah gabungan antara fungsi sinus yang menggambarkan bentuk distribusi suhu di sepanjang batang dan eksponensial yang menunjukkan bagaimana suhu menurun seiring waktu. Nah, selanjutnya yaitu kita untuk memperdalam rumus yang tadi kita bahas. Nah, rumus ini adalah solusi umum dari persamaan konduksi panas satu dimensi untuk batang yang punya suhu 0 di kedua ujungnya. Nah, bentuk rumusnya itu T, x, T sama dengan sigma dari n sama dengan 1 hingga tak hingga dikali dengan an sin n Vx per L dikali dengan eksponensial dari n kuadrat dikali dengan V kuadrat dikali A per L kuadrat dikali dengan T. Nah, T, Xt ini suhu di mana X panjang batang pada suhu waktu T. Bisa dalam satuan derajat Celcius atau Kelvin. Dan X ini tidak titik posisi sepanjang batang atau dalam meter, dan T ini menunjukkan waktu dalam detik.
AN merupakan koefisien dari deret Fourier. Ini ditentukan dari kondisi awal suhu batang, jadi dia itu menentukan bentuk awal distribusi suhu. Nah, kemudian tuh sin NVX per L itu merupakan fungsi bentuk atau mode-mode getaran suhu di sepanjang batang. Selanjutnya itu eksponensial, ini bagian dari peluruhan suhu seiring waktu, semakin lama suhu mendekati semakin nol. Nah, selanjutnya pada slide ini tuh ini tuh inti dari solusi analitik ini adalah bahwa suhu di setiap titik batang itu berubah seiring waktu, dan perubahannya itu berubah seiring waktu mengikuti dengan pola eksponensial. Suhu ini tuh nggak boleh berubah sembarangan, tetapi tergantung dengan yang pertama itu ada mode N, semacam tingkat getaran atau variasi suhu. Yang kedua itu panjang batang atau L itu semakin panjang batang, perubahan suhu bisa semakin lebih lambat, dan difusivitas termal atau alfa itu menunjukkan seberapa cepat panas merambat di material. Nah, dari dalam rumus itu ada dua bagian penting, di mana itu bagian sinusoidal, ini yang menggambarkan variasi suhu di sepanjang batang, alias bagaimana suhu beda-beda di setiap posisi X. Dan yang kedua itu bagian eksponensial. Ini yang nunjukin tuh bahwa suhu makin lama makin turun, alias peluruhan suhu tuh terhadap waktu T, dengan satuan detik atau second. Oke, selain menyelesaikan permasalahan tadi menggunakan metode analitik, kita juga bisa menyelesaikan permasalahan tadi menggunakan metode numerik ya. Untuk menyelesaikan model konduksi panas pada bahan komposit digunakan pendekatan metode beda hingga atau finite difference method. Prinsip dasar dari metode ini yaitu mendiskritisasi domain ruang dan waktu menjadi grid, lalu menyusun aproksimasi numerik dari turunan-turunan dalam partial differential equation. Skema eksplisit satu dimensi untuk persamaan panas dapat ditulis sebagai berikut di bawah ini nih, yaitu TI pangkat N plus 1 sama dengan TI pangkat N ditambah alfa I delta T per delta X kuadrat kurung TI plus 1 pangkat N minus 2 TI pangkat N plus TI min 1 pangkat N. Nah, dimana TI pangkat N itu adalah suhu di titik ke I pada waktu N. Delta X adalah langkah diskretisasi ruangan. Delta T adalah langkah diskretisasi waktu. Alfa I menunjukkan nilai difusivitas termal pada titik I. Nah, finite difference method ini sangat fleksibel dan memungkinkan penanganan variasi difusivitas termal atau alfa X secara langsung, serta cocok untuk domain kompleks dan kondisi batas konvensional. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini mungkin kita ambil beberapa sampel daripada penyelesaian metode numerik tadi. Nah, untuk panjang batangnya kita asumsikan yaitu 1 meter, dan jumlah node-nya atau jumlah titiknya itu ada 11. Nah, di sini delta X-nya itu 0,1 meter. Jadi 11 ini kan rentang dari 0 sampai 10. Jadi untuk cara mencari delta X-nya itu 1/10. Jadi untuk nilai delta X-nya adalah 0,1 meter. Nah, kita asumsikan juga untuk waktu totalnya adalah 20 second, langkah waktunya itu 50, dengan dihasilkan delta T sama dengan 0,4 second. Nah, nilai difusivitas di sini adalah nilai difusivitas pada material bahan komposit fiber. Nah, untuk kondisi batasnya itu dari T0 sampai dengan T1 dengan suhunya 0,0 derajat Celcius, dan kondisi awalnya itu 100 derajat Celcius, kecuali pada ujung batangnya. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah langkah pertama, yaitu kita menghitung nilai R-nya. Nah, R ini adalah stabilitasnya, di mana rumusnya itu adalah A dikali delta T per delta X kuadrat. Yang dimana tadi alfanya atau difusivitasnya sudah diketahui, yaitu 3,47 dikali 10 pangkat min 6 dikali dengan delta T-nya 0,4 dibagi dengan delta X-nya itu 0,1 kuadrat. Dan dihasilkan nilai daripada stabilitasnya itu adalah 1,388 dikali 10 pangkat min 4. Mungkin selanjutnya. Nah, ini adalah rumus daripada finite difference method yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya,
yaitu TI pangkat N plus 1 sama dengan TI pangkat N tambah R kali T pangkat I plus 1 TI plus 1 pangkat N dikurang 2 TI pangkat N tambah TI min 1 pangkat N. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh sampel tabel data pada waktu ke nolnya. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk NX itu ada 11 dari rentang waktu 0 sampai 10. Nah, untuk delta X-nya itu 0,1. Jadi dari jarak ke I sama dengan 0 sampai I sama dengan satunya itu adalah 0,1 gitu. Nah, untuk TI pangkat 0-nya ini itu 100 karena dia asumsi awalnya itu adalah 100 derajat Celcius gitu. Untuk selanjutnya. Nah, ini kita menghitung waktu kesatunya. Jadi, mari kita hitung not sebagai contohnya. Nah, T1 pangkat 0, T1 pangkat 1 sama dengan T1 pangkat 0. Ini kita langsung mengaplikasikan dari rumus yang tadi. Jadi, T1 ini kan I ke 1. Jadi, kita lihat dari tabel yang pertama tadi. Ditambah R, T, 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 ini karena kan tadi pada rumus yang awal itu I ini ditambah 1, jadi dia T-nya ini pada I yang kedua dikurang 2T 1 pangkat 0 tambah T 0 pangkat 0. Nah, T 0 pangkat 0 ini karena I tadi tuh dikurang dengan 1, jadi 0 dia. Nah, di sini juga ada 2T. Kenapa 2T? Karena pada model matematis di awal itu dijelaskan oleh Fajar itu ada rumusnya itu delta kuadrat T. Nah, itu diturunkan menjadi 2T. Nah, oleh karena itu untuk sampel yang pertama ini pada waktu ke 1 N sama dengan 1 itu dihasilkan hasil yaitu pendekatan 99,9861. Nah, begitupun dengan selanjutnya. Jadi untuk TI yang kedua pada N sama dengan 1 itu hasilnya ada 100, tapi ketika sudah sampai ke I-nya 9 dan N sama dengan 1 itu balik lagi ke 99,9861 karena dari rentang kita itu hanya mencapai ke 10 saja gitu. Jadi kayak batas awalnya itu semisal di 99,98 dan nanti batas akhirnya pun pasti mencapai hasil yang sama juga seperti itu. Lanjut. Nah, ini merupakan hasil tabel datanya seperti yang saya jelaskan tadi, yang awalnya di 0 terus lanjut ke I1-nya itu adalah 99,9861. Nah, ketika dihitung pada I kedua sampai I ke-8-nya itu adalah hasilnya sama 100 gitu. Menggunakan rumus finite difference methodnya. Sampai juga I ke-9 itu balik lagi dia. Nah, itu. Dan I ke-10-nya itu 0. Nah, nanti kita lanjut lagi iterasi pada waktu kedua N sama dengan 2 gitu. Nah, tadi kan mungkin T-nya kan dia pada 1 dengan 1 kan. Nah, di sini kita menggunakan pada bagian keduanya N sama dengan 2-nya gitu. Nah, dimasukkan dengan menggunakan rumus FDM tadi atau finite difference method pada I ke-1 dengan N sama dengan 2 itu dihasilkan yaitu hasilnya adalah 99,97. Nah, untuk I kedua pada yang sama dengan 2-nya itu dihasilkan dengan hasil 99,9986. Nah, ketika I-nya sama dengan 3 itu dihitung ya kan dengan rumus finite difference method itu hasilnya ada 100. Nah, berikut ini juga saya tampilkan tabel hasil data pada waktu kedua dengan N sama dengan 2-nya. Itu di I sama dengan 0 itu tetap 0, terus di I sama dengan 1-nya itu adalah 99,9722 dan pada I sama dengan 2-nya itu adalah 99,9986. Lalu pada I ketiga sampai I ke-7 itu 100 dengan menggunakan rumus finite difference method. Dan I ke-8 itu balik lagi ke 99,9986 dan I ke-9-nya itu mengikuti pada I ke-1 yaitu 99,9722. Jadi kalau dibuat grafik itu seperti dari titik 0 nanti naik ke 99,97, nanti turun lagi
nanti naik lagi ke 99,9986, puncaknya di 100 derajat Celcius, lalu turun lagi sampai ke titik 0, seperti itu. Mungkin selanjutnya. Nah, jadi untuk perbandingan hasil numerik dan analitiknya, jadi untuk bahan homogen itu solusi numerik dan analitik dapat dibandingkan dengan secara langsung untuk memverifikasi keakuratan metode numerik. Error antara keduanya dapat dihitung menggunakan norma L2 atau error rata-rata. Biasanya semakin kecil data X atau jarak dikretisasi ruang dan jarak dikretisasi waktu semakin mendekati solusi numerik terhadap solusi analitik. Namun pada bahan komposit itu hanya solusi numerik yang realistis untuk diterapkan dan validasinya melalui perbandingan dengan data eksperimen atau solusi reversi lainnya. Seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya itu dengan data eksperimen gitu kan. Hasil numerik memungkinkan visualisasi distribusi suhu sepanjang waktu. Jadi tadi juga saya sudah tampilkan tabel hasilnya mengenai distribusi suhunya yang tidak dapat dicapai dengan pendekatan analitik. Oleh karena itu pada presentasi kali ini saya hanya menerangkan pada bagian penyelesaian menggunakan metode numeriknya saja. Nah, untuk material homogen itu solusi analitik dan numerik dapat dibandingkan langsung. Jadi karena topik kita pada kali ini adalah difusi panas pada material bahan komposit, jadi yang kita analisis menggunakan bahan komposit saja. Selanjutnya. Nah, ini juga ada namanya error relatif gitu, yang seperti saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi untuk mencari error relatifnya ini, rumusnya T numerik dikurang T analitik per T analitiknya dikali 100%. Jadi kita nanti bisa menghitung nilai error ini berapa dengan persentase sekian. Di mana T numerik ini adalah hasil perhitungan suhu dari metode numerik di titik X dan waktu ke T, dan T analitiknya itu adalah nilai suhu dari solusi analitik di titik X dan waktu ke T. Selanjutnya, mungkin untuk kesimpulan ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, izin masuk. Saya Fajar Firmansyah, izin untuk memberikan kesimpulan daripada hasil analisis kami. Kami sudah memberikan hasil metode analisis dan juga daripada metode numerik. Dan kesimpulan yang kami dapatkan yaitu yang pertama, persamaan diferensial parsial atau PDE difusi panas satu dimensi merupakan suatu model matematika yang sangat penting dan berguna dalam analisis perilaku termal material. Salah satu contohnya itu adalah bahan komposit, yang dimana bahan komposit ini adalah salah satu bahan yang kita ambil dan ingin kita analisis di bidang rekayasa material. Dan yang kedua, untuk material homogen tersendiri, solusi analitik dari persamaan konduksi panas dapat diperoleh dengan metode pemisahan variabel. Metode ini menjadikan solusi dan juga memberikan gambar eksak mengenai distribusi suhu. Namun terdapat beberapa kekurangan, yaitu kekurangan adalah terbatas pada kasus dengan kondisi batas dan juga sifat termal yang sederhana. Dan yang ketiga, pada material komposit yang sudah dijelaskan tadi, material komposit merupakan material heterogen, ini mana sifat termal seperti konduktivitas dan difusivitas berubah terhadap posisi. Karena pada material komposit yang sudah saya jelaskan tadi itu adalah suatu material dengan gabungan dua atau lebih campuran, yaitu matrix dan juga reinforcement, yang dimana dua gabungan ini memiliki konduktivitas dan juga difusivitas yang berbeda. Nah, solusi analitik ini tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, metode yang kami gunakan adalah metode numerik seperti metode beda hingga atau finite difference method yang sudah dijelaskan oleh kawan saya itu Satria. Dan juga kami juga sudah menyiapkan contoh sampelnya, dan FDM ini atau finite difference method ini menjadikan pendekatan yang sangat relevan dan juga fleksibel pada kasus material komposit. Dan yang keempat, hasil solusi numerik ini dapat kami bandingkan dengan solusi analitik pada kasus homogen untuk tujuannya adalah memverifikasi keakuratannya, sehingga pada verifikasi keakuratannya melalui perhitungan gelat relatif dan juga memberikan hasil yang cukup presisi apabila skema dan parameter diskretisasinya dapat dipilih dengan baik dan juga benar. Dan yang selanjutnya itu adalah penggunaan metode numerik membuka peluang untuk menganalisis sistem yang lebih kompleks, termasuk geometri terseragam, kondisi batas tak konvensional, dan juga sifat material yang sangat bervariasi. Oke, baiklah, mungkin sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai analisis difusi panas pada bahan komposit menggunakan metode numerik dan analitik. Saya selaku moderator mewakili teman-teman semua mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya harap untuk materi yang kami sampaikan ini dapat menambah wawasan dan dapat dipahami dengan baik. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.